Selamat siang Pak Ferry. Ada kasus di SMA Negeri 8 Medan terkait dugaan korupsi dana SPP, dana BOS yang mencapai hingga 5 miliar lebih. Pemeriksaan ini terjadi sudah dari bulan November 2024 hingga sekarang. Namun di Kajari Medan belum juga menetapkan kepala sekolah tersebut menjadi tersangka. Hingga saat ini belum ada penetapannya, hanya diperiksa saja. Padahal alat-alat bukti sudah cukup banyak dan laporan dari masyarakat sudah banyak. Bagaimana menurut Pak Ferry terkait kasus tersebut? Ya, jadi memang kasus ini kan kami dari LPKKI, Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia, beberapa bulan lalu menerima laporan, ya, karena kan jaringan LPKKI ini kan ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi kita menerima laporan bahwa adanya dugaan ya suatu praktek perbuatan tindak pidana korupsi atau penggelapan uang di sekolah SMA Negeri 8 Kota Medan yang diduga dilakukan oleh kepala sekolahnya yang bernama Ibu Rosmaida Purba, ya. Itulah kira-kira nama singkatnya. Nah, laporan yang kita terima itu merinci berbagai mata anggaran, ya, di berbagai mata anggaran. Jadi misalnya ada yang kami terima itu dari mata anggaran itu misalnya dari dana BOSP, ya, BOSP tahun 2023 untuk 979 orang siswa dikali dengan 1.500.000 per siswa dengan jumlah totalnya 1,4 miliar lebih, gitulah kira-kira. Lalu ada yang ketiga itu adalah dana BOSP tahun 2022 triwulan ketiga 500 juta rupiah. Lalu ada yang ketiga BOP tahun 2022, dana BOP 2022 untuk 395 orang dikali 35.000 kali 12 bulan sama dengan 165 juta 900.000. Lalu ada yang namanya keempat BOP tahun 2023 untuk 147 orang kali 35.000 dikali 12 sama dengan 61 juta lebih. Lalu kemudian yang kelima ini ada SPP tahun ajaran 2022-2023 itu perinciannya 192 orang kali 75.000 kali 12 bulan sama dengan 172.800.000 dan 788 orang dikali 150.000 dikali 12 bulan sama dengan 1,3 miliaran lebih, sehingga total dana keseluruhan yang berasal dari BOSP tahun 2022 dan BOSP tahun 2023, BOP tahun 2022 dan BOP tahun 2023 serta SPP tahun ajaran 2022 dan 2023 ditambah dengan SPP tahun ajaran 2023-2024 mencapai 5 miliar 353 juta 340.000. Ini berdasarkan informasi yang kami rangkum, yang kami terima, kami LPKKI, bahwa kenapa ini diduga menjadi sebuah ada penyimpangan di sini yang dilakukan oleh kepala sekolah SMA Negeri 8 tersebut, karena berdasarkan temuan dari inspektorat. Nah, jadi dari inspektorat jumlahnya ini, ya. Jadi begini, adanya indikasi tidak pidana korupsi di sekolah SMA 8 Kota Medan ini ada diketahui ternyata ada temuan pihak inspektorat pemerintah Sumatera Utara tanggal 13 September 2024, ya. Temuan apa itu, Pak? Temuan inspektorat LHB inspektorat, ya tertanggal 13 September 2023 dengan nomor surat 700.1.2.4 garing ITP dan sikap PJ Gubernur Sumut nomor 700.10855 tentang tindak lanjut LHP Inspektorat dan surat tindak lanjut dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara nomor 421.3 garing 9676, ya, bit PSMA garing 10 garing 2024, ya. Jadi inilah yang menjadi awal di mana diduga kuat adanya satu tindak pidana korupsi yang terjadi dan dilakukan oleh kepala sekolah SMA Negeri 8 Kota Medan. Nah, adanya laporan
Jadi tidak adanya laporan ya kepala sekolah kepada orang tua wali murid, tetapi hanya kepada sekolah. Nah, karena tidak adanya laporan ya pelaksanaan SPP tahun 2022-2023 inilah yang menjadikan orang tua murid itu menjadi curiga. Memang ada laporan pihak kepala sekolah, tapi kepada sekolah saja dilaporkan, tidak kepada wali murid. Nah, iya, jadi ini masalahnya menimbulkan kecurigaan. Kira-kira begitulah awal mula cikal bakal kenapa masalah yang terjadi di SMA 8 ini menjadi bergulir ke lembaga penegak hukum, khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Medan. Nah, sudah dalam tahap penyidikan sejak pada November 2024 lalu. Jadi bayangkan sudah penyidikan 2024 lalu sampai ke sekarang itu berapa bulan? Ini sekarang Maret ya. Bulanan lah proses penyidikan ini di Kejaksaan Negeri Medan ya. Kita tahu bahwa sudah diperiksa katanya banyak, termasuk menurut keterangan pihak Kejari Medan melalui Kasipitsus Kejari Medan yang disampaikan oleh saudari yang bernama Desi beberapa waktu lalu kepada tim kita di sana, media kita, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kepada banyak pihak, termasuk kepada bendahara, sekretaris, kepala sekolah. Kan begitu. Saudara harus tahu bahwa jika satu kasus sudah masuk kepada tahap penyidikan ya sesuai dengan KUHP ya yang menjadi acuan dalam proses penyidikan di bidang pidana, KUHP itu menyatakan bahwa penyidikan adalah suatu serangkaian ya proses penyidikan dalam rangka untuk melengkapi atau mengumpulkan alat bukti untuk menjadi terangnya sebuah tindak pidana dalam rangka kemudian menetapkan tersangkanya, kan begitu. Nah, tetapi 5 bulan berlalu penyidikan di Kejaksaan Negeri Medan sampai detik ini kabarnya yang kami dapatkan informasi belum ada tersangkanya. Pertanyaannya kepada penyidik, ini penyidiknya yang tidak mengerti menyidik atau tersangkanya ini terlalu kuat, atau tanda kutip ya, atau tersangkanya ini telah melakukan satu main mata atau kong kali kong dengan penyidik. Dugaan kita sementara masyarakat yang menilai ini ketika 5 bulan sudah proses penyidikan dan sudah diperiksa banyak pihak, lalu ada dorongan-dorongan melalui barang bukti seperti LHP dari pihak inspektorat, dari rekomendasi dari dinas pendidikan, bahkan kabarnya juga sudah ada sikap yang ditunjukkan oleh pihak ombudsman. Tidak boleh pandang bulu di dalam proses penegakan hukum siapapun dia. Nah, apalagi kita tahu bahwa sekarang ini ya Presiden kita Prabowo Subianto masih dimanapun setiap kesempatan beliau mengatakan semua siapapun yang melakukan atau mencuri uang negara korupsi harus saya kejar sampai ke Antartika. Karena menurut Prabowo perbuatan korupsi, mencuri uang negara dengan segala cara itu adalah kejahatan luar biasa. Ya, kita tahu kan extraordinary crime, bahwa korupsi ini kan sangat merusak sendi-sendi kehidupan, sendi-sendi negara, mampu membuat negara kaya sekaya apapun menjadi miskin. Karena tidak perlu ke Antartika. Jangan-jangan ini penyidik Kejaksaan Negeri Medan ini sering ketemu sama ibu kepala sekolah Rosmaida Pumeni. Jadi nggak perlu ke Antartika, tinggal tangkap aja atau tinggal tetap aja sebagai tersangka. Karena berdasarkan bukti permulaan, menangkap orang sembarangan tidak boleh. Ya, bisa diperadilan, kan begitu. Lalu kemudian menetapkan orang tersangka pun tidak boleh sembarangan. Tetapi saya melihat ini sudah seperti tanda kutip ada satu kong kali kong. Kenapa sepertinya sulit kali Kejaksaan Negeri menetapkan tersangka siapapun yang akan ditersangkakan. Kita kan tidak mengatakan bahwa yang harus ditersangkakan itu harus ibu kepala sekolah Rosmaida. Ya tergantung, karena yang diperiksa juga kan bukan cuma ibu Rosmaida, tapi ada beberapa sesuai pernyataan pihak Kasipitsus melalui saudari Desi bahwa mereka telah memeriksa banyak pihak termasuk kepala sekolah, bendahara, sekretaris. Inilah antara sikap presiden sebagai kepala negara, komitmennya kepada korupsi, penegakan hukum korupsi tidak sejalan dengan apa yang ditunjukkan oleh Kejari Kota Medan. Tidak sejalan, gitu loh.
Nah, sementara kita tahu kan sekarang Kejaksaan Agung aja di Jakarta sekarang berdarah-darah untuk membongkar korupsi di segala sektor yang ada di Indonesia ini. Ini sesuai mengikuti arahan Presiden atau semangatnya Kejaksaan Agung, atau dia ingin dengan korupsi, ya, penuh dengan korupsi. Kalau begini cara Kejaksaan Negeri Medan dalam rangka menyidik kasus-kasus yang diduga ada tindakan korupsi, lambat dan tidak jelas, ini perlu dipertanyakan semangat Kajarinya ini bagaimana. Ini sesuai mengikuti arahan Presiden atau semangatnya Kejaksaan Agung, atau dia ingin berseberangan semangatnya dengan Presiden dan dengan Kejaksaan Agung. Karena kita lihat ini udah 5 bulan tidak ada tersangkanya satupun. Maksudnya apa Kejaksaan Negeri Medan ini, maksudnya apa gitu loh? Apa memang mau dipietiskan, mau dibebaskan, atau bahkan ini mau dirancang supaya tidak ada tersangka begitu? Nah, ini kan jadi kesannya Kejaksaan ini tidak bisa bekerja profesional. Kami dari LPKKI akan sampaikan Kejaksaan Agung supaya Kajari Medan itu dicopot. Karena kalau seperti ini 5 bulan dengan barang-barang bukti yang seperti diuraikan tadi, ya, tidak bisa menetapkan tersangka, berarti memang dasar jaksanya atau penyidiknya dan Kajarinya yang tidak profesional gitu loh. Kita duga kuat. Kita nggak mau tahu lah kalau pada saat penyidikan ini, proses penyidikan ini ada kekuatan dari pusat datang, anggota DPR RI dari Komisi 3 datang. Kita nggak terlalu jauh mengupas itu, karena kita nggak mendapat informasi secara valid gitu ya, bahwa anggota DPR RI Komisi 3 yang datang ke sana itu memang dalam rangka intervensi atau apa. Kita kan baru menduga masyarakat, jadi kita nggak libatkan itu di sini ya kan. Tapi saya pikir alangkah konyolnya seorang anggota DPR RI Komisi 3 di bidang hukum mengintervensi proses penyidikan yang nyata-nyata ada dugaan korupsi di dunia pendidikan. Itu konyol banget gitu loh. Jadi betul-betul dia itu bandit. Kalau melakukan itu betul bandit dia itu. Jadi kita harap anggota DPR RI yang turun dari pusat, dari Komisi 3, kalaupun benar itu melakukan intervensi kepada kejaksaan, ya, itu betul-betul kita sebutkan itu kapasitasnya itu bukan anggota DPR lagi, tapi udah bandit itu ya. Jadi kita sangat kecam kalau memang benar terjadi ya, tapi kita kan nggak tahu ya. Tapi itu dikembalikanlah kepada yang bersangkutan. Kita benci apabila ada proses penegakan hukum yang tidak jelas, alias memble. Ya, jangan memble. Siapapun ya, kalau memang penyidik itu profesional, ya tegakkanlah hukum itu gitu. Ini dunia pendidikan. Buktinya jelas gitu ya. Ada LHP, ada laporan masyarakat yang disampaikan. Ada apa yang dimain-mainkan gitu loh. Nah, kalau begini udah jelas berarti Kajari Medan ini nggak bisa kerja. Kasipitsus ini tidak bisa kerja. Ini dicopot aja. Untuk apa penegak hukum dengan gaya-gaya seperti ini? Nah itu. Oke, baik Pak Ferry. Terkait ini, apakah ada pernyataan dari Kajari Medan sampai saat ini, atau hanya bungkam saja ketika ditanya media? Menurut informasi dari rekan-rekan pers atau media yang ada di Medan, kita konfirmasi terkait ini beberapa kali ingin dikonfirmasi, pihak Kajari dan Kasipitsus selalu menghindar. Ya, harapan kita juga semoga kinerja-kinerja yang kita duga melempem seperti ini menjadi atensi dan perhatian Jaksa Agung ya. Karena Jaksa Agung kita tahu hari ini betul-betul begitu semangat ingin mengungkap segala bentuk kejahatan korupsi, karena nyata-nyata memang telah merugikan keuangan negara. Ya, kami pun dari LPKKI siap mendukung Kajari dan Kejati Sumatera Utara untuk menegakkan hukum di bidang korupsi. Nah, itu komitmen kami dari LPKKI.